Kidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak di sisi timur dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Gunung Kidul memiliki berbagai potensi kekayaan sumber daya alam yang unik, merupakan kawasan dengan bentang alam kars, serta merupakan salah satu kawasan geopark Gunung Sewu. Sektor pariwisata menjadi magnet dan potensi besar untuk dikembangkan. Keunggulan dan keberhasilan pada sektor ini dapat memiliki dampak terhadap daya saing ekonomi, kemandirian, dan kesejahteraan warga Gunung Kidul. Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa Tribuners dalam acara Tribun Jogja Podcast. Tribuners, pada hari ini kita akan membahas tema menarik mengenai dari desa ke dunia, eksplorasi budaya Gunung Kidul di pasar global. Tentunya untuk membahas tema kita pada hari ini sudah hadir narasumber kita yang hebat sekali, yaitu Bapak Hairul Agus Mantara SIPMM. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Pak Agus, apa kabar? Baik, Mbak Noris. Alhamdulillah sehat, ya. Sehat semangat ya Pak ya? Selalu. Oke, luar biasa. Terima kasih loh Pak Agus sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Yeah. Nah, kita akan berbicara tema mengenai dari desa ke dunia, eksplorasi budaya Gunung Kidul di pasar global. Sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin boleh Pak Agus dijelaskan potensi budaya di Gunung Kidul di pasar global ini seperti apa potensi budayanya Pak Agus? Baik, Mbak Noris dan sahabat-sahabat pemirsa dimanapun berada. Jadi bersyukur saya diundang di sini untuk menyampaikan potensi dan mau ngapain sih Gunung Kidul untuk kebudayaan ini. Jadi kita bicara dari potensi alam kita. Kebetulan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa itu memberikan kelebihan Gunung Kidul yang pada saat saya muda itu Gunung Kidul ini terkenal dengan kurang air itu. Namun demikian, apa yang terjadi sekarang, bahwa sekarang Tuhan memberikan air ini menjadi sebuah potensi yang bisa menjadikan Gunung Kidul ini mendatangkan banyak orang. Jadi wisatawan kita ini banyak yang datang menikmati indahnya alam yang di situ ada sekitar 60% itu air gitu loh. Ada pantai, kemudian ada wisata minat khusus seperti di Pindul, ada Kali Suci, dan di situ air semua. Dan ini yang menjadi luar biasa. Dulunya itu kita air itu kekurangan, sekarang menjadi sebuah potensi yang menghadirkan banyak orang dan menikmati Gunung Kidul secara fisik. Inilah. Nah, kemudian kebetulan saya ditugasi Bupati menjadi Kepala Dinas Kebudayaan. Saya berpikir bahwa bagaimana sih Gunung Kidul ini agar tidak stagnan, artinya nanti mungkin ketika orang datang ke Gunung Kidul menikmati alam, mungkin 1, 2, 3 kali mungkin sudah puas ya. Nah, inilah yang harus ada pembeda di antara satu waktu dengan waktu yang lain. Akhirnya pada saat diskusi dengan pimpinan, kami tawarkan bahwa bagaimana kalau kita kembangkan dari sisi kewenangan kami. Jadi culture tourism ini akan mendukung kekuatan daya tarik orang-orang datang Gunung Kidul lebih banyak lagi. Dan ya memang kita berharap bahwa target kita adalah kepada wisatawan manca sebagai salah satu realisasi dari keinginan pemerintah pada saat itu ingin menjadikan Gunung Kidul menjadi destinasi wisata internasional. Nah, inilah potensi kami cukup banyak. Jadi dari sisi peninggalan, kita di prehistori itu mungkin kita bisa dikatakan kalau di Jawa paling top ya. Jadi peninggalan prasejarah, hampir di semua kelurahan itu ada. Kita ada 144 kelurahan, hampir semua kelurahan punya peninggalan prasejarah. Jadi ada menhir, kemudian ada
peninggalan-peninggalan yang lain. Kemudian di zaman klasik Hindu-Buddha, kita ada peninggalan Candi Buddha, Candi Hindu. Kemudian di zaman Mataram Islam kita ada sejarah-sejarahnya, di situ ada peninggalannya semua. Ada makam Ki Ageng Giring, kemudian ada Kembang Lampir, ada Alas Wonokubaran, dan juga yang lainnya. Kemudian di zaman perjuangan kita ada Radio PC2 yang mengabarkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada, itu juga di Gunung Kidul. Kemudian pasca kemerdekaan juga ada titik penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada kita, ini juga prosesnya di Gunung Kidul. Inilah potensi-potensi itu yang luar biasa. Kemudian potensi ada tradisi di masyarakat itu sangat luar biasa. Kita punya ada tradisi yang luar biasa. Kemudian potensi seni. Seni itu dulu kami registrasi namanya SKUK, Surat Keterangan Organisasi Kesenian. Itu pada saat saya masuk di kebudayaan jumlahnya sudah 1.800 kelompok. Nah, setelah itu pada saat itu kita masih bicara kesenian. Akhirnya begitu saya mencoba melihat bahwa kita ini kebudayaan ini tidak sama dengan kesenian. Kebudayaan lebih luas lagi. Maka kami coba data kembali dengan sistem baru namanya Sidaya. Di Sidaya ini kita bicara budaya, tidak hanya seni. Nah, ternyata secara simultan mereka yang tadinya SKUK merubah menjadi Sidaya ini cukup banyak, dan sampai dengan hari ini sudah menuju 1.500 menuju 2.000 kelompok. Di kelompok ini kelompoknya adalah kelompok yang heterogen ya, ada kelompok kuliner, kelompok jamu, kemudian kelompok kerajinan kriya, kemudian kelompok seni, kelompok film, dan lain sebagainya. Kita punya cukup potensi yang luar biasa. Film kami setiap tahun mesti memproduk 20 judul film. Sampai dengan hari ini kami sudah punya 100 judul film untuk karya-karya anak Gunung Kidul. Ini film. Kemudian untuk kelompok-kelompok seni tentu banyaklah. Sudah ada sekitar 28 juga yang warisan budaya tak benda sudah diakui oleh Kementerian Kebudayaan. Dan juga ada hampir 200 cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh Bupati. Dan ini menjadi potensi yang luar biasa. Dan pada saatnya ini semua, baik dari ada tradisi, seni, bahasa, sastra, kemudian pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, dan tentu juga ada arsitektur tradisional, ini menjadi satu potensinya milik Gunung Kidul. Dan ini semua adalah lokal jenisnya Gunung Kidul yang akan kami kembangkan menjadi sebuah potensi industri kebudayaan. Oke, tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan supaya Gunung Kidul itu tidak stagnan gitu ya. Lalu kemudian mengembangkan counter tourism. Nah, pengembangannya ini yang seperti apa ini Pak Agus? Jadi selama ini masyarakat Gunung Kidul ini masih menjadikan aktivitas kebudayaan ini menjadi pemenuhan kebutuhan rohani bagi masyarakat. Contoh misalnya upacara adat. Upacara adat itu yang besar di Gunung Kidul ada rasulan dan sadranan. Konsep rasulan itu adalah konsepnya masyarakat Gunung Kidul bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mereka menyelenggarakan ada sedekah, kemudian memasak, kemudian mengundang ande tolan, kemudian berdoa bersama untuk diberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang didapatkan sekarang kepada yang Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian di situ ada gelar karya masyarakat, gelar potensi. Yang bisa ndalang, yang bisa main ketoprak, yang ustadz bisa ngaji, yang ngaji. Di situ ada sebuah kolaborasi dari potensi karya masyarakat. Lah inilah yang menjadi sangat menarik. Selama ini masih belum digerakkan sebagai sebuah potensi ekonomi masyarakat. Nah ini intervensi kami adalah bagaimana potensi yang saya sebutkan tadi ini menjadi sebuah potensi yang bisa menghadirkan devisa cukup banyak kepada masyarakat Gunung Kidul. Coba kita berikan dukungan promosinya, kita jadikan kalender event, kemudian kita jadikan ini sebuah potensi ekonomi. Bagaimana nanti mengelola parkirnya, bagaimana mengelola oleh-olehnya, bagaimana cara mengundang tamunya, dan seterusnya. Ini cukup menarik. Nah, kemudian di luar itu juga ada sadranan. Kalau sadranan itu adalah mendoakan. Warga masyarakat Gunung Kidul itu punya kebiasaan yang luar biasa. Selalu mendoakan pada orang-orang yang berjasa terhadap wilayahnya. Misalnya kalau di Gunung Kidul ada Ki Ageng Wonokusumo, Notokusumo.
Bahkan ketika mereka sederhana mendoakan orang-orang yang punya jasa untuk Masyarakat Gunung Kidul ini, tidak tanggung-tanggung. Mereka sambil mendoakan itu, mereka juga perilakunya sama. Mereka mencoba memberikan sedekah, masak besar-besaran, dan bahkan ada di Karangmojo itu sampai dengan memberikan kejutan. Mereka memotong ayam itu sampai ada 3.000 ekor. Ini kan luar biasa ya. Yeah. Mereka dengan ikhlas seperti itu, dan bahkan motong kambing, lembu. Mereka untuk sedekah saja. Bahkan mereka mengikhlaskan hartanya ini untuk kepentingan-kepentingan pemenuhan kebutuhan rohani. Lah ini yang upacara adat yang besar-besar demikian banyak sekali. Banyak sekali, hampir setiap pedukuhan. Kita pedukuhan ada 1.431 pedukuhan. Mereka punya upacara adat masing-masing. Ada gumbregan, ada rasulan, sadranan, ada sedekah laut mereka yang hidup di pinggir pantai. Dan ini luar biasa, ini potensi semua. Dan ini sampai dengan hari ini kita dalam proses baru menurut saya loh ini. Kita lindungi, kita kembangkan, dan belum kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk potensi industri kebudayaan. Nah, inilah kami akan mencoba bersama-sama dengan stakeholder yang lain, teman-teman dinas yang lain, bagaimana kita bekerja sama untuk membangun potensi ini menjadi sebuah potensi ekonomi yang akan memberikan kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Gitu Mbak Noris. Oke, kalau tadi kita mendengarkan tradisi budayanya melimpah sekali di Gunung Kidul, alamnya di Gunung Kidul juga bagus sekali. Ya. Nah, dan juga GK ini kan kedepannya harus jadi wisata internasional. Siap, ya, gitu ya. betul. Lalu apa kemudian upaya dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul untuk menjadikan GK ini wisata internasional? Seperti apa upayanya, Pak? Yang pertama kita Gunung Kidul ini tentu akan ucapkan terima kasih kepada Ngarso Dalem ya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Pani Radio kita disupport dana keistimewaan, dan ini menjadi hal yang penting untuk kami karena kebetulan Dinas Kebudayaan ini dinas yang kebetulan disupport penuh dengan dana keistimewaan. Kami bersama kawan-kawan mencoba membuat kegiatan-kegiatan selama ini, kita menghadirkan pasar-pasar internasional. Beberapa kegiatan kami ini selalu sudah dihadiri oleh wisatawan manca. Dan ini sampai dengan hari ini kami masih memberikan free semua. Kemarin ada 22 negara utusan pelajar di beberapa negara, baik di Asia dan Eropa. Ini mereka datang di Gunung Kidul 3 hari. Bulan kemarin itu mereka kami ajak bagaimana cara membatik kayu di Topeng Hubung itu. Kemudian kami kenalkan kuliner tradisional di situ. Kemudian kami ajak ke produksi jamu, ini termasuk pengetahuan tradisional. Mereka kita ajari bagaimana cara membuat jamu, kita kenalkan alat-alatnya, kita kenalkan bahannya, kita kenalkan mereka ini manfaatnya demikian, kemudian mereka menikmati. Setelah itu kita ajak mereka ke pantai. Hari kedua, mereka kita ajak kenalkan ke potensi kuliner tradisional di waktu pagi. Di Gunung Kidul ini sotonya enak-enak ya. Jadi Mbak Noris kalau Gunung Kidul silakan, nanti ini potensi kami ada soto. Setiap pagi itu berjajar jualan soto-soto itu. Kemudian setelah itu siang saya kenalkan mereka dengan tari, kemudian kenalkan mereka dengan kerawitan. Kemudian malamnya ini mereka kami kenalkan dengan pentas. Mereka yang sudah berlatih menari, membatik, ini malam tak ajak bergabung kolaborasi dengan potensi seni yang kami punya. Sambil di situ menikmati bakminya Gunung Kidul. Gunung Kidul kan ini kuliner tradisional ya. Kuliner tradisional kita sangat cukup luar biasa. Hari ketiganya mereka kami kenalkan ke potensi minat khusus. Di sana ada Gua Pindul, ada Kali Suci, kemudian ada minat-minat khusus yang lain. Mereka kami ajak ke sana. Kemudian setelah itu kami berikan inilah potensi Gunung Kidul. Makan siangnya ini kuliner lagi. Kuliner kita kan ada belalang goreng, ada empal, ada sayur lombok, kemudian nasi merah. Nah, inilah kami kenalkan mereka, dan rasanya mereka itu kok takut juga awalnya kami. Jangan-jangan mereka tidak mau. Ternyata mereka suka. Dan ini yang menjadi penting adalah satu statement yang kami tunggu dari mereka. Saya pengen datang lagi ke Gunung Kidul, dan saya akan ajak keluarga saya akan ajak anditolan saya. Inilah yang coba kami gelorakan. Selalu kami ajak kawan-kawan saya. Kemudian secara nasional, kemudian kami ini juga punya banyak relasi di diplomasi kebudayaan.
kami ajak teman-teman kami di seluruh Indonesia untuk berdatangan ke Gunung Kidul. Contoh paling gampang, kemarin kami baru saja malam minggu kemarin kami kan ada gelaran yang luar biasa. Gunung Kidul naik karnival. Jadi ini satu event yang luar biasa. Hadir pada saat itu sekitar penontonnya 100 ribuan lah. Kota Wonosari ini bisa penuh dengan lautan manusia, dan mereka yang hadir ini adalah minimal kemarin ada 10 yang kami ajak kawan-kawan dari luar daerah. Nah, ini kan juga mereka akan memberikan informasi bahwa Gunung Kidul itu seperti ini, layanannya, kemudian potensinya. Mereka kan bercerita dari Banten, dari Bali, kemudian Banyuwangi, Temanggung, Pacitan. Ini mereka akan memberikan informasi setidaknya kepada keluarga, kepada wilayahnya bahwa ke Gunung Kidul itu asik. Ini upaya kami seperti itu. Di samping kami juga memperkuat medsos ya, termasuk hari ini ya. Ini juga dalam rangka bagaimana mengungkap Gunung Kidul, kita promosikan ke sana. Di kanal kami di kebudayaan, baik melalui Instagram, YouTube, kemudian Facebook. Ini coba kami kuatkan mulai TikTok, dan ini menjadi satu platform kami bagaimana kami akan memperkenalkan kepada dunia luar bahwa Gunung Kidul punya potensi yang cukup baik. Oke, itu tadi upaya untuk memperkenalkan potensi kebudayaan ke Mm-mm. kancah internasional Iya. ya Pak, melalui sosmed. Lah kalau bicara soal itu Pak, adakah tantangan utama yang dihadapi dalam melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul? Tantangan utamanya apa ini Pak? Ya, ini menjadi sebuah dilematis sebenarnya. Ketika kita akan bergerak bicara tentang pengembangan pemeliharaan kebudayaan ini, kita tentu tantangannya adalah kita takut bahwa nanti budaya asli ini akan luntur kalau nggak hati-hati kita dalam mengembangkan dan memelihara. Inilah tugas yang berat dari kebudayaan itu sebenarnya. Bagaimana kita tetap bisa memenuhi keinginan customer. Customer kita penuhi keinginan seperti apa, tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan kejugjaan. Misalnya kita boleh mengembangkan industri kebudayaan luas-luasnya, sebaik-baiknya, tetapi tentang kejugjaan nggak boleh kita hilang. Sopan santun, gotong royong, kemudian budi pekerti yang baik, ini harus tetap dipertahankan. Cara kita menggunakan pakaian, kita tidak boleh terbawa ke arus budaya asing yang mungkin bisa mengaruhi kita, menurut kita ini tidak pas. Nah, inilah kita selalu mengkreasi, menginovasi. Karena kebetulan kita punya satu peraturan daerah keistimewaan nomor 3 tahun 2017 ya, ini mengatur tentang bagaimana mengembangkan dan memelihara kebudayaan di DIY. Dan di situ ada satu, kalau enggak keliru di pasal 17 huruf E ya, bahwa kita itu dalam memelihara dan mengembangkan diberi ruang inovasi dan kreativitas. Nah, ini kan kita boleh mengembangkan. Contoh paling gampang, apa yang saya pakai ini namanya udeng. Ini udeng yang coba kami kreasi dari warga masyarakat Gunung Kidul. Ini batiknya kita punya batik Jogja, kemudian kita jadikan satu model bahwa ini penutup kepala yang nanti pada saatnya ini akan kita loncengkan menjadi salah satu bagian dari pakaian khas daerah Gunung Kidul. Karena setidaknya nanti akan memberikan ciri ketika orang datang ke Gunung Kidul hanya melihat dari tutup kepalanya, dari bajunya, dari caranya, oh ini sudah Gunung Kidul. Ini menjadi satu ciri tersendiri dan ini menjadi sangat menarik. Kemudian kita coba kreasikan, kita kembangkan potensi-potensi yang ada. Selama ini kan kalau kita tidak kembangkan sesuai dengan tantangan customer, kita ini juga akan kesulitan. Misalnya saya memotivasi teman-teman dalang, bagaimana dalang ini juga bisa memenuhi layanan pelanggan. Kalau kita pakem itu kan wayangan itu dari jam 8 sore atau malam sampai dengan jam 4 pagi. Sekarang itu kalau kita lihat ya memang kalau pakemnya demikian, tapi kan kalau orang suruh semalam suntuk melihat hiburan, kan belum tentu kuat semua. Makanya kami kemarin coba motivasi kepada mereka. Bisa tidak mereka membuat sebuah naskah pakeliran padat? Artinya bagaimana mereka pentas 2 jam itu. Tetapi dari si pakem tidak dilanggar. Jejer pertama sampai dengan terakhir itu sesuai dengan pakem. Tetapi tetap ini bisa dilaksanakan. Bagaimana dengan 2 jam, tapi semua bisa terpenuhi semua. Ini kan tantangan juga. Inilah yang saya anggap sebagai sebuah terobosan-terobosan. Kemudian
ini yang memberikan pelajaran kepada kita ini pada saat kita kena wabah COVID. Kita tidak pernah bisa menyelenggarakan pementasan di outdoor. Lah, itu dapat ilmu kita bisa melakukan pengambilan gambar dengan merubah panggung dari panggung yang lebar dari 8x12 menjadi panggung yang seperti ini mungkin 2x3. Mereka bisa berpentas. Mereka bisa berkreasi, bisa memberikan nuansa-nuansa promosi. Ini menjadikan cerdas pada kita, dan inilah salah satu manfaat yang bisa kita ambil ketika kemarin kita ada wabah COVID ya. Salah satunya adalah para seniman ini jadi melek teknologi. Jadi ini luar biasa ya. Ini kan tetap di sela-sela kesempitan ujian ini kita tetap masih bisa mengambil sebuah makna yang luar biasa gitu, Mbak Naris. Oke, tadi bicara tantangan terbesarnya adalah takut budaya aslinya luntur. Tergerus ya. Ya. Nah, harus kita pertahankan itu. Bagaimana kemudian cara menjaga keseimbangan antara modernisasi budaya dengan pelestarian tradisi dalam konteks ekspansi budaya Gunung Kidul di kancah internasional ini sendiri, Pak? Ya, tentu kami tetap berpegang pada kata-kata pelestarian. Kata-kata pelestarian dalam regulasi kita ini isinya adalah pelindungan, kemudian pengembangan, kemudian pemanfaatan dan pembinaan. Ini ada 4 clue di situ, dan ini tidak boleh ditinggalkan. Makanya ketika sudah dilindungi ini menjadi sebuah potensi wisata, potensi budaya di kita, maka setelah itu kita regulasikan. Bagaimana ini kita misalnya kayak Tiwul kemarin. Tiwul kemarin kan muncul di daerah lain. Daerah lain menganggap bahwa Tiwulnya mereka Tiwul. Kita juga punya. Kita urus regulasinya, kita tetapkan menjadi warisan budaya tak bendanya daerah istimewa Yogyakarta, bahwa ini adalah potensi secara regulasi kita lindungi. Kemudian yang kedua, setelah dilindungi bagaimana kita kembangkan. Kita yang namanya mengembangkan itu tadi patokannya sesuai dengan tantangan customer, minta dilayani seperti apa sih sekarang itu pelanggan. Nah, kita kembangkan dengan tidak mengurangi filosofi-filosofi yang ada di Jogja. Kita tetap pegang kejogjakan kita. Kemudian setelah itu kita manfaatkan. Selama ini kan belum banyak dimanfaatkan ya semua potensi potensi seni, potensi adat, potensi ruang-ruang tradisional di Jogja ini, dan ini menjadi satu potensi sampai pada pengembangan dan menuju pemanfaatan. Kalau sudah dimanfaatkan, pengendalian kita ada di pembinaan. Bagaimana ini kita manfaatkan tapi tidak meninggalkan ruh kejogjaan. Nah, disinilah secara real kita akan dampingi mereka. Advokasi kita ini dalam bentuk stimulasi. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang menuju ke industri kebudayaan tadi, kita berupaya untuk tetap intervensi pada mereka. Intervensi ke mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh marga masyarakat, kita coba bantu. Kita coba berikan solusi. Nah, ketika kita bisa masuk di sana, maka ya kita tentu akan ada pengendalian-pengendalian. Oh, yang ini jangan, ini akan merusak kejogjaan. Ini terus, karena ini tetap tidak ada masalah. Itu seperti itu, kita realnya seperti itu. Misalnya sekarang ini kita bicara tentang tata ruang dan arsitektur tradisional. Selama ini kan mungkin banyak masyarakat yang berpikir bahwa ketika kita bangun indis atau bangunan-bangunan indis, bangunan-bangunan Eropa, mereka merasa bahwa oh ini loh aku orang Indonesia tapi rumahku bergaya Eropa. Mereka kan bangga. Tapi ternyata setelah dihantam gempa, ini ternyata kalau wong Jawa ini isih kukuh gaweane wong Jawa itu. Nah, ini kan ada struktur joglo, limasan, kampung, dan di gunung itu ada satu lokal jenius namanya lintring. Lintring ini satu bangunan depan yang tidak ditemukan istilahnya di daerah lain. Nah, ternyata ini menjadi salah satu tujuan wisata edukasi. Teman-teman dari beberapa perguruan tinggi yang di situ ada jurusan arsitek, itu banyak yang berkunjung di tempat kami. Bagaimana sih ini struktur ini struktur penyangga dan struktur atap ini ternyata terpisah, dan mereka belajar tentang itu. Nah, inilah potensi kita. Di Gunung Kidul masih cukup banyak bangunan tradisional ini yang ke depan memang akan kita jadikan potensi juga menjadi living museum. Jadi bagaimana ini masyarakat ini bisa memberikan apa yang diwariskan oleh nenek moyangnya ini menjadi sebuah potensi yang bisa dikembangkan untuk menghidupi mereka dengan tidak meninggalkan
tradisi budaya yang melekat pada warisan-warisan itu. Oke, bicara soal potensi nih Pak ya, apa nih Pak, ada produk budaya apa saja yang ada di Gunung Kidul yang kira-kira itu bisa diekspor ke pasar internasional dan memiliki potensi yang besar gitu Pak? Yang contoh paling mudah adalah campur sari. Siapa sih yang tidak kenal campur sari? Campur sari kita ini cukup dikenal, tidak hanya nasional, bahkan internasional. Beberapa warga negara kita yang bertugas di luar negeri, mereka membawa campur sari. Artinya mereka sudah kenalkan ke dunia internasional. Dan tahun ini kami baru selenggarakan di tingkat kabupaten. Tahun depan rencana kami akan selenggarakan festival tingkat nasional. Dan ini akan kami undang teman-teman yang memang masih demen atau cinta dengan campur sari, akan coba kita ajak festival ini. Dan ini kalau Ponorogo punya reok, festival reok nasional, kenapa kita tidak menggelar festival campur sari nasional? Kemudian itu. Kemudian kalau dari sisi kuliner, siapa yang tidak kenal dengan tiwulnya Gunung Kidul? Tidak kenal dengan belalangnya Gunung Kidul? Tidak kenal dengan nasi lombok dan nasi merahnya Gunung Kidul? Ini potensi kuliner. Bakmi kita juga cukup memberikan kepuasan bagi lidah kita untuk menikmati bakmi. Ya, ini yang menjadi sangat menarik adalah ketika sudah jajan bakmi di Gunung Kidul, maka jajan bakmi di mana-mana kalau tidak ada tulisan Gunung Kidul tidak enak itu. Ini kan menjadi tantangan kita untuk tetap mempertahankan kualitas ini. Gitu, Mbak Nursi. Oke, nah kalau sejauh ini Pak, kolaborasi atau sinergi dari Dinas Kebudayaan dengan para pelaku budaya lokal Gunung Kidul maupun dengan OPD lain, dengan seniman, sejauh ini seperti apa itu Pak kolaborasinya? Ya, kami ini balut dalam sebuah tagline namanya Gambyungan. Gambyungan ini adalah greget ambangun budaya nguti raharjaning panggesangan. Ini keren ya. Jadi greget itu semangat. Greget ambangun budaya, bagaimana kita akan membangun budaya. Ngudi raharjaning panggesangan ini bagaimana kita akan ngudi itu kan berupaya mencari raharjaning panggesangan, kesejahteraan kehidupan ini. Kami sudah melakukan MOU dengan para pihak, dengan Biro Travel, dengan pelaku jasa wisata di Gunung Kidul, pemilik rumah makan, kemudian hotel, kemudian stakeholder yang lain, termasuk dinas-dinas di antara kami ini sudah kami ikat dengan sebuah perjanjian kerjasama. Bagaimana kita menjadi satu titik tujuan, kita akan membangun Gunung Kidul dari si potensi ini. Nah, inilah yang menjadi penting dan menjadi real. Contoh paling gampang, kami ini kan punya banyak potensi seni. Kami berharap bahwa 1, 2, 3 kali kami memberikan free program kepada beberapa penyedia jasa wisata di Gunung Kidul. Beberapa penyedia jasa kemarin coba kami berikan program, kita memberikan pentas di sana, kemudian kami minta kepada mereka untuk melakukan analisis, apakah kalau dengan hiburan yang kami berikan, apakah yang kami sampaikan program pada mereka ini berdampak pada tambahnya tamu, tidak. Kalau berdampak berarti ke depan bisa lebih ditingkatkan. Kalau hari ini kami yang membiayai untuk mereka, maka suatu ketika kita mungkin ya ke depan 50-50, 50 dari pemerintah, 50 dari mereka. Kemudian lama-lama ya ini karena Anda yang menikmati keuntungan banyak, Anda yang membiayai. Dan ini kalau sudah seperti itu, nanti seniman kami juga dapat hidup dari proses itu. Mereka juga dapat kenaikan income atas terjadinya proses supporting hiburan itu. Konsepnya demikian. Kami sudah lakukan itu dengan pelaku jasa wisata di Gunung Kidul. Oke. Nah, kalau cara untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis budaya lokal ini Pak, yang kira-kira mampu bersaing di kancah internasional dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul sendiri, upaya yang telah dilakukan seperti apa dan apa ke depannya yang dilakukan? Kebetulan kami ini dengan Dinas Pariwisata ini kan kayak kepeng mata uang ya, kami tidak bisa dipisahkan. Jadi kami ini menjadi bagian penting dari pariwisata, dan pariwisata menjadi bagian penting dari kebudayaan. Gunung Kidul tahun kemarin menjadi kota kreatif ya, masuk di kota kreatif. Dan ini itu bukan kerjanya satu dinas, tapi kerjanya banyak dinas, kerjanya banyak orang. Dan ini menjadi penting, bahwa menjadi bukti nyata bahwa kita ini melakukan sesuatu tentang kreativitas itu. Jadi potensi yang ada, coba kita gerakkan bersama.
Kemudian coba kita inventarisir ada apa saja sih di Gunung Kidul ini tentang aktivitas kreativitas ini. Ternyata ada banyak sekali, ada karya kriya, kemudian ada karya seni pertunjukan, ada perfilman, kemudian ada bahkan kemarin yang paling menarik ini Gunung Kidul ini ada lembaga kreatif namanya satu lembaga yang isinya itu adalah dalam bahasa Gunung Kidul namanya pejuang tarup. Pejuang tarup itu adalah sebuah lembaga kreatif yang isinya kalau dalam bahasa keren mungkin di Jogja ini adalah wedding organizer. Oh ya, gitu Pak ya. Kalau di kami namanya pejuang tarup. Isinya adalah mereka yang menyewakan tenda, panggung, sound system, kemudian dari yang menyewakan baju pengantinnya sampai tata rias, kemudian ada konsumsinya, ada hiburannya, ada MC-nya. Ini menjadi satu lembaga kreatif namanya Pejuang Tarup, dan ini mereka dengan satu kekuatan yang luar biasa, mereka bagaimana sih kita bersatu untuk satu tujuan yang membesarkan kita bersama. Ini salah satu contoh yang potensi lokal banget, dan ini menjadi satu potensi yang luar biasa, sehingga itu menjadi satu inspirasi bagi yang lainnya. Dulu itu ketika ke Gunung Kidul, orang-orang itu kan takut melihat orang Gunung Kidul makan belalang. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah belalang menjadi komoditas. Orang datang ke Gunung Kidul itu banyak yang, belum sah ke Gunung Kidul kalau belum jajan walangnya di Gunung Kidul. Ini kan menjadi satu potensi industri kreatif ya. Kemudian tuntutan-tuntutan bagaimana kita mengembangkan dari fashion. Kami setiap tahun, ini pasti kalau pas hari jadi Gunung Kidul masih menyelenggarakan Gunung Kidul Fashion Show, dan ini kami selenggarakan cukup menantang. Yang tahun kemarin itu kita fashion show di pinggir laut, ini menjadi satu tantangan tersendiri. Kemudian yang tahun ini kita fashion show di objek wisata. Ini menjadi satu gambaran bahwa kita punya industri kreatif, dan yang menjadi menarik adalah mereka yang kami undangi dari kelurahan-kelurahan dan juga instansi vertikal, artinya instansi pemerintah pusat yang ada di daerah. Mereka wajib menggunakan batiknya lokal Gunung Kidul, dan ternyata cukup banyak. Dan ini menjadi satu potensi yang menurut saya layak dikembangkan, layak dijadikan menjadi sebuah komoditas untuk pengembangan produk warisan budaya ke depan. Oke, selain batik khas Gunung Kidul itu sendiri, apa yang kemudian ke depannya akan dikembangkan lagi terkait dengan potensi budaya supaya menarik kancah internasional ini, Pak? Ya, tentu kami di samping hiburan kami cukup baik. Kami juga potensi yang saya sampaikan tadi, kita punya potensi di prehistori. Wisatawan manca sangat suka dengan prehistori ya. Jadi bagaimana mereka akan melihat sejarah peradaban manusia. Bahkan ada temuan di Gua Braholo itu yang menggambarkan bahwa di Gunung Kidul ditemukan tulang-tulang manusia modern, manusia purba modern yang berjalan tegak. Jadi ini menurut hasil kajian itu di sana ada dua ras Mongolia dan Australia. Dan kita nggak tahu orang Gunung Kidul itu keturunan Mongolia atau Australia, atau mungkin hasil persilangan itu juga masih dalam kajian. Ini menjadi satu penting. Kemudian kita banyak peninggalan misalnya kubur peti batu. Barusan saja kita temukan satu kawasan itu isinya adalah kawasan kubur peti batu ini satu peninggalan yang luar biasa, dan kita meyakini bahwa dulu itu Gunung Kidul juga makmur karena ada peninggalan seperti itu. Menhir kita tak terhitung ya, menhir kita itu cukup banyak sekali, dan ini menarik untuk menjadi satu objek wisata yang kita tawarkan pada wisatawan manca yang ingin beredukasi di Gunung Kidul. Dan ini termasuk kita punya salah satu warisan yang sangat spesialis. Ini ada wayang beber namanya. Wayang beber ini konon ceritanya di dunia hanya ada 3, di Pacitan, di Gunung Kidul, dan satunya di Leiden. Nah ini potensi ini kan menjadi satu potensi yang layak kita kembangkan, layak kita berikan apresiasi, dan menjadi potensi yang baik. Kemudian potensi-potensi yang lain, tadi kalau di era-era perjuangan kita juga banyak peninggalan ya.
arsitektur tradisional tentu kita cukup banyak, kemudian peninggalan-peninggalan sejarah yang lain seperti radio PC2 yang saya sampaikan tadi tentang berita tentang Indonesia masih ada itu melalui radio PC2. Itu potensi kami. Di samping ya tadi seni dan budaya. Kita pokoknya kalau seni budaya kita gudangnya gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Agus, apa kemudian strategi dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul untuk meningkatkan apresiasi masyarakat internasional terhadap potensi budaya yang ada di Gunung Kidul? Tentu yang kita lakukan adalah harmoni. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan siapapun, termasuk ya kalau dalam bahasa kerennya itu pentahelik ya. Semua ini kita ajak bersama-sama mendukung apa yang menjadi keinginan pemerintah Gunung Kidul. Kita minta mereka untuk support sesuai dengan kewenangan dan potensi masing-masing. Dan ini sudah kita mulai. Seperti yang kemarin kami lakukan di baru saja, nih yang event menurut saya event yang cukup besar dan layak untuk kita jadikan ikon adalah Gunung Kidul Night Carnival. Dari teman-teman yang pegang sapu sampai yang pegang polpen untuk tanda tangan perizinan, sampai dengan semua yang menggerakkan ini, teman-teman media, ini semua bergerak. Dan ini ketika semua bergerak ternyata jadi ringan. Saya tidak membayangkan ketika saya sendiri akan membuat sebuah event yang sebesar itu. Tapi karena semua teman saya melakukan harmoni yang cukup luar biasa, maka jadi ringan. Dan hasilnya luar biasa. Harmoni kuncinya. Harmoni kuncinya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Agus, perbincangan yang sangat menarik hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Jogja. Terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Jogja Podcast. Saya Noristera, Pak Agus yang hadir pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.